pernah di Yayasan Jamiatul Khair, pernah menjadi guru di MAN 1 Jakarta, pernah di MAN 2 Jakarta. Jadi alhamdulillah, jadi hari ini saya merasa bahagia merasakan kembali berada di ruang guru ya, seperti platformnya ruang guru. Kawan-kawan, ini biodata saya sekilas. Saya tinggal saat ini di Tanah Harja, di Pamulang, dekat kantor. Silakan teman-teman yang berkesempatan ke Ciputat ya, ini yang di Jakarta, Bu Susi dan Pak Farudin, serta siapa tadi yang dari Jakarta, boleh mampir. Ada Ibu, siapa lagi yang dari Jakarta, Bu Uji ya, yang dari Banten juga, mangga silakan mampir ke rumah ya. Oke. Ini jadi tuntutan yang harus sama-sama kita peroleh ketika kita mengikuti sesi ini, paling tidak kita mengulang tentang PTS, pendidikan tindakan sekolah atau madrasah ya. Kalau yang guru PAI kan berarti dia di sekolah ya, kalau teman-teman di madrasah berarti PTM. Dan tuntutan kembali lagi sebagai peserta calon pengawas, mohon maaf ini teman-teman, kalau bisa sesi kita ini outputnya adalah berbentuk proposal ya. Jadi proposal PTM ini insya Allah di akhir sesi kalau bisa sudah finish juga. Saya rasa teman-teman ini nggak ada masalah lah, orang-orang senior yang hebat-hebat ini setelah kita merefresh ya 2-3 hari ke depan, tara gitu ya jadi. Okay. Nah, harapan saya ini adalah betul-betul sesuatu yang kekinian ya Bapak Ibu sekalian ya. Proposalnya kenapa? Karena jadi bercerita sedikit bahwa kejadian sesuatu kejadian yang tidak kita duga di hadapan kita seperti COVID-19 ini membawa persoalan tertentu dalam pembelajaran maupun manajemen di madrasah atau di sekolah kita. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik saya rasa kalau kita angkat ini menjadi sebuah penelitian. Nah, kalau kita bicara praktisi sebagai guru di madrasah yang nantinya akan menjadi pengawas ya, tentu kita naik 1 grade ya. 1 grade kalau tadinya kita meneliti diri kita sendiri sebagai guru atau meneliti ruang kelas kita saja, atau kita berkolaborasi dengan kawan-kawan kita di kelas gitu ya, di madrasah gitu ya, untuk melakukan PPK gitu. Maka saat ini kita naik 1 grade ya, 1 grade menjadi penelitian ini kita tidak lakukan kepada ruang kelas yang berisikan peserta didik, tetapi berarti ini berbicara tentang 8 standar yang ada di madrasah kita yang berkaitan dengan kinerja kawan-kawan kita guru, kinerja kepala madrasah. Mohon maaf ya, saya agak bingung juga ini sebenarnya kalau kita berbicara kinerja kepala madrasah lah kitanya jadi sekarang peserta ini kan masih jadi guru ya. Jadi kalau PTM kita meneliti tentang kepala madrasah kelihatannya menjadi satu, ya nantilah kita diskusi aja ya. Jadi kayak, loh kok kita dengan kepala madrasah, Bapak mohon izin, Bapak mau selfie gitu ya. Mungkin kita ambil subjeknya yang berbeda saja mungkin ya, variabel-variabelnya nanti kita pindah lah gitu ya, mungkin lebih ke kawan guru kita ya, lebih ke proses. Tadi saya kembalikan lagi kepada topik atau bahasan yang begitu hangat sekarang berkaitan dengan mungkin proses pembelajaran yang berbasis daring gitu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, guru, kemudian bermasalah, banyak guru-guru baby boomers yang merasa, waduh saya ini nggak ngerti komputer, bagaimana caranya? Nah teman-teman mungkin di situ bisa memberikan ide, solusi, jalan keluar berkaitan dengan misalnya metode baru yang memblendedkan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di luar kelas bagi daerah-daerah yang boleh melakukan tatap muka atau full ya daring, namun ada pemanfaatan tim teaching kan, nah, atau seperti apa nanti silahkan, kita akan bebaskan kawan-kawan untuk bereksplorasi. Jadi ini pengantarnya aja udah jauh banget ya. Oke. Teori ya, teori kalau menurut saya definisikan berbicara nih teman-teman, nggak usah saya bicara lagi nih. Kalau by theoretical apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Yang jelas kalau yang namanya action research itu dia memang sangat-sangat berkaitan dengan penelitian yang berbasis pada problem yang ada di hadapan kita. Ya, yang jadi kita bicara tentang bagaimana keterampilan teknis strategi ya yang
kita lakukan untuk adanya perubahan. Makanya seringkali teman-teman kan kita kalau ketika PTK atau PTS itu menemukan ada kata-kata kunci peningkatan gitu ya, upaya peningkatan atau meningkatkan. Nah, ya, dan kata-kata yang kelihatannya ada ingin perubahan ya dari sesuatu yang kita temukan ada persoalan di dalamnya ya menjadi sesuatu yang lebih baik setelah dilakukan treatment ya. Jadi memang action research ini kan tidak hanya di dunia pendidikan ya, tapi di kedokteran, di dunia sosial dan lain sebagainya. Kalau ada masalah ya itu pasti dia biasa juga dengan action research. Ini saya nggak usah banyak bicara karena nih pakar-pakar peneliti ada di ruangan ini, hanya merefresh saja bahwa memang umumnya kita nanti akan pakai fondasi kita di action research ini pakai Chemistagard ya dengan sintaksnya yang sudah biasa kita lalui ya, perencanaan ya, pelaksanaan, pengamatan, refleksi gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak usah banyak-banyak berbicara ini. Yang jelas ini penelitiannya sifatnya partisipatoris ya, ada keterlibatan orang ya dalam kita melakukan ini, yang intinya tadi kondisinya ada yang sesuatu yang menjadi persoalan ya, yang seringkali teman-teman kita ketika mau bikin PTK atau PTM itu bukan berbicara masalahnya apa, tapi seringkali judulnya apa ya gitu ya, judulnya apa, berangkatnya dari judul, padahal judul itu bisa datang belakangan gitu, judul datang belakangan ya. Jadi yang jadi unek-unek kita ya, yang jadi persoalan yang kita lihat ya, makanya nanti di lembar kerja pertama kita tidak langsung bicara judul Bapak Ibu sekalian. Di sesi saya di angkatan 1 ini saya nggak mau langsung judul. Kenapa? Karena kita harus on the track, yaitu berangkatnya dari masalah apa sih berkaitan dengan kepengawasan. Nah ini masalahnya pengawasan ya. Mohon maaf tadi mindsetnya harus diklik dulu ya, bukan di guru, tapi mindset kita sekarang seolah-olah kita adalah sebagai pengawas ya. Kalau buat kepala madrasah mungkin tidak terlalu masalah karena selama ini memang sudah sebagian kita mungkin sudah melakukan PTN. Ya, jadi kita berangkat bahwa ada masalah berkaitan dengan 8 standar. Masalah kalau kita kaitkan dengan tugas kita, tupoksi kita nanti sebagai pengawas, tentu teman-teman kemarin sudah ada sesi yang berkaitan dengan tupoksi pengawas ya, yang di 143 Permendikbud itu tentu kita berbicara yang berkaitan dengan supervisi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, kepemimpinan, pembelajaran, kepemimpinan perubahan di madrasah, berkaitan dengan persoalan-persoalan guru ya dalam proses pembelajaran, persoalan berkaitan dengan penilaian, guru-guru melakukan penilaian. Jadi tidak jauh dari situ ya. Jadi di kepengawasan akademik ya, terutama ini menurut saya mungkin menjadi fokus kita tadi berkaitan dengan posisi saya kan masih guru. Berarti kalau saya mau melakukan PTM-nya dalam konteks supervisi manajerial, kagok Bu. Monggo silakan ya. Jadi kalau yang sudah kepala madrasah ya tidak masalah, malahan enak ya, jadi boleh di manajerial. Tapi kalau yang mungkin sekarang masih sebagai guru, mungkin nanti penelitian kita fokuskan saja kepada 4 standar yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Dan menurut saya ini juga sesuatu yang lebih urgen ya, karena ini jantungnya mutu di madrasah kita Bapak Ibu sekalian ya, tentu di sini. Yang lain kan 4 standar itu kan supporting ya, supporting sistemnya. Oke, ini ruang lingkup. Ini yang baru kita bicarakan ya, berkaitan dengan lingkup PTM kita. Ya, jadi berkaitan dengan perencanaan program ya, misalnya nanti ada persoalan temuan kita berkaitan di penyusunan rencana kerja madrasah yang selama ini berbasis kirologi, cocokologi, copy pastelogi. Nah, ini masalah bukan? Masalah ya. Berarti kira-kira solusinya, treatmentnya pakai apa?
Misalnya kita mau bikin treatmentnya melalui workshop. Selama ini Bu nggak pernah ada workshop Bu, RKS, RKT, apa namanya, tiba-tiba sudah muncul karena kepala madrasah bilang, udah ini yang ada aja, saya sudah nyusun ini RKAM-nya begini. Tidak pernah melibatkan stakeholder yang lagi, yes. Warga madrasah nggak tahu. Nah, berarti ada masalah kan? Ada masalah. Tahu Bapak Ibu sekalian, sebagai kepala madrasah sendiri merasa seperti itu. Selama ini ya saya belum tahu bagaimana. Kalau begitu saya akan manggil orang dari pengawas gitu ya, atau dari luar narasumber yang melalui workshop ini treatmentnya akan menghasilkan rencana kerja madrasah yang sekaligus saya teliti gitu. Apakah rencana kerja madrasah saya setelah saya lakukan PTM ini menjadi rencana kerja madrasah yang on the track sesuai dengan yang kami perlukan atau tidak? Yang benar-benar misalnya step-stepnya dilakukan dengan benar, misalnya lewat SWOT analisis dulu, dilakukan evaluasi diri madrasah, rekomendasinya menjadi rencana kerja madrasah. Nah, itu dijadikan siklus Bapak Ibu sekalian. Workshops dan treatmentnya itulah yang menjadi siklus kita nanti. Nah, jadi melalui apanya itu tadi persoalannya adalah rencana kerja madrasah, bagaimananya itu dengan tadi workshop gitu kan. Di mananya nanti adalah di madrasah kita. Ini contoh yang di aspek manajerial ya, di perencanaan. Ya, kemudian di pelaksanaan program bisa dievaluasi atau pengawasan evaluasi sekolah bisa, masalah kepemimpinan bisa, tapi saya rasa tadi kagok ya, kalau di sini agak sudah mulai jauh-jauh ya, tapi cocoknya mungkin di pelaksanaan program madrasah karena mungkin langsung tadi berkaitan dengan teman-teman guru atau yang berkaitan dengan mungkin self ya, kita sebagai kepala madrasah, mungkin kita juga bisa kan melakukan penelitian untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini saya rasa juga, mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud mengajari ya, jadi mungkin bosen ya, bucut ngomong terus ya. Jadi yang pasti Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita supaya on the track selama ini fenomenanya, mohon maaf ya, kalau kawan-kawan di madrasah, di sekolah umumnya melakukan PTK atau PTM atau PTKP atau apapun namanya, seringkali itu dilandaskan pada nawaitu yang berbeda, hanya untuk kenaikan pangkat. Bukan di sini, kawan-kawan di sini saya rasa ini nggak kayak gitu ya. Jadi kalau yang di sini yakin saya ini pasti nanti akan orang-orang penuh idealisme. Jadi berangkat dari kegelisahan jiwa. Ini yang paling penting nih ya, kata kunci kegelisahan jiwa. Kenapa sih mutu kita masih begini? Kenapa sih pembelajaran masih begini? Kenapa sih teman-teman guru begini? Kenapa sih rencana kerja madrasah begini? Nah, itu ya. Jadi berangkat dari situ semua saya akan yakin kalau yang di hadapan saya ini. Tapi di luar sana Bapak Ibu sekalian, PTK, PTS, PTM-nya itu sekedarnya, nah itu dia sekedarnya. Akhirnya yang dihasilkan produknya juga sekedarnya. Boleh cari dari tempat lain, nanti kalau misalnya supaya tidak temuan di plagiarism checkernya, dia pakai parafrase pada bagian-bagian tertentu. Ini udah jagonya ada apa namanya itu yang pabrikan. Sehingga apa? Kemanfaatan penelitian tindakannya itu nggak dirasakan oleh teman-teman di madrasah. Kenapa? Ya itu sekedar administrasi untuk kenaikan pangkat. Kami tim penilai menerima itu. Tidak akan berbicara apakah ada kemanfaatan, nggak ada, tapi berbicara di buku 5 PKB. Alasan penolakannya tidak ada yang menjadi masalah. Tapi ya ini hasil sudah diseminarkan lengkap administrasi bukti fisik ya sudah kami terima. Jadi ini sebagian karena ini sekedar hanya untuk menunjukkan bahwa saya bisa naik pangkat. Memang itu naikkan pangkat itu kan namanya profesional ya, bahwa orang yang bisa naik pangkat itu salah satu indikator dia profesional ya kan. Jadi PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan itu kan, bahwa seorang guru dengan angka kredit sekian gitu ya. Kalau
PTM ini kan berarti 4 dapat angka kreditnya untuk di pengembangan profesi gitu. Jadi ya sudah. Nah, harapan kita bersama ke depan kita betul-betul menumbuhkan budaya akademik. Nah, ini yang nomor 2 ya. Jadi akhirnya peningkatan mutu proses di nomor 3 kelihatan ya. Kemudian kita tadi ada kegelisahan jiwa kita di nomor 4 di manfaat ya, peka tanggap ya, berkaitan dengan ini. Kemudian ada peningkatan kinerja ya, kinerja semua kita kinerjanya meningkat ya. Itu manfaatnya. Ada perubahan baik di kepala guru atau hasil belajarnya peserta didik karena gurunya tadi sudah memahami, oh ternyata saya selama ini jaka sembung naik Gojek ya, nggak boleh bawa golok ya, kasar ya kalau bawa golok ya. Jadi di jaka sembung naik ojek, nggak nyembung ya. Kenapa? Selama ini teman-teman saya di madrasah, temuan hasil PTN saya, pembelajaran itu yang diharapkan higher order thinking, yang diharapkan bahwa merespon pembelajaran yang abad 21-nya dengan 4C yang di sana ada critical thinking-nya sebagai kunci, ada communication, collaboration, ya, kemudian teman-teman kita kelihatannya di proses pembelajarannya belum, tapi di penilaiannya tuntutannya itu higher order banget. Mereka bikin soal karena jago-jago, sering dipanggil di pusat untuk bikin soal-soal HOTS. Mereka bikin soalnya jago, analisisnya berjago, tapi di kelas mereka nggak pernah ngajak peserta didik untuk higher order. Oh, di sini masalahnya. Akhirnya hasil belajar siswa karena sudah kita treatment ya dengan BIMTEK, teman-teman kita berkaitan dengan BIMTEK proses pembelajaran supaya guru-guru itu memahami bahwa pembelajaran itu harus tadi HOTS juga, harus 4C juga ya, harus berorientasi pada student active learning ya, kemudian fun learning. Nah, sehingga nomor 5 ini di poin 5 kita ini tercapai ya. Nah, bisa juga sebagai bahan untuk membimbing guru membuat PTK. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah bikin PTM-nya berkaitan dengan guru, Bapak Ibu sekalian bilang, ini kan bahan yang saya lakukan di PTM ini, Bapak Ibu sekalian, ini jadi bahan PTK juga. Sama-sama meneliti. Bapak Ibu sekalian langsung berkaitan tadi dengan meningkatkan ya proses pembelajaran peserta didik ini ya, nilai ya, langsung kalau peserta didik guru ke peserta didik, peningkatan nilai atau hasil belajar siswa tadi melalui misalnya Bapak Ibu sekalian, dengan gurunya boleh disarankan dengan model pembelajaran atau metode tertentu agar terjadi peningkatan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian meneliti, teman guru juga meneliti. Dan yang nomor 7 ini sih sebenarnya yang tadi sudah disampaikan di awal. Credit point ya, credit point insya Allah ini automatically kalau diajukan ya, kalau nggak diajukan tetap nggak jadi credit point juga kan. Kalau credit point gimana Bapak Ibu sekalian? Bisa, ya udah diubah menjadi format jurnal ya, dikirim ke Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan ya, jurnal andragogi yang sudah terindeks Sinta 4 ya, lumayan sudah akreditasi. Nilai angka kreditnya itu tinggi dan juga ada koinnya. Jadi teman-teman nih, ketika kemarin kami tahun lalu di PTK ya, tahun lalu kami melakukan DDWK untuk beberapa provinsi termasuk Jakarta. Nah, di antara teman kita itu ada yang sudah selesai PTK-nya diajukan ke Pusdiklat dan diterima. Alhamdulillah sudah dapat katanya kredit poinnya. Nah, kalau kredit poinnya silahkan Bapak Ibu sekalian ajukan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan karakteristik atau ciri-ciri PTM ya. Jadi pasti ada kata kunci peningkatan ya. Tindakannya itu untuk peningkatan. Jadi how to-nya tadi bagaimana itu untuk meningkatkan gitu ya. Nah, ada karakteristik yang sama juga dengan PTK, ada kolaborasi. Aduh, saya malu nih cerita tentang ciri-ciri ini. Pasti teman-teman ini di sini udah bosen dengernya ya. Jadi ini kayaknya dilewatin aja ya. Ini yang nomor 3 udah saya sampaikan, itu adalah
sesuatu yang tadi panggilan jiwa kita, ada masalah penting yang harus kita pecahkan bersama. Nah, nomor 4, Bapak Ibu sekalian, ini debatable. Berkaitan dengan satu siklus, ada yang bilang satu siklus itu nggak boleh satu kali. Kalau PTK itu pasti ditolak oleh tim penilaian kredit. Tapi kemarin saya diskusi dengan kawan-kawan. Ini info dari yang dulu-dulu mbah-mbahnya tim penilaian kredit di Kemendikbud, karena kita leading sektornya di Kemendikbud. Itu dikatakan kalau PTM ini ya berkaitan dengan kalau minimal siklusnya ya sama-sama 2 siklus ya. Kalau satu siklus di mana ada peningkatannya kan nggak kelihatan gitu ya. Itu pasti ya. Pasti harus ada peningkatan. Bu, kalau peningkatan itu berarti kalau 2 siklus belum kelihatan mau lanjut monggo, tetapi ada kata kunci minimal. Ya, jadi kalau misalnya tadi orientasi kita mau kemana? Kalau orientasinya sekedar angka kredit, biasanya ada juga rekayasa sedikit ya, sehingga otomatis kelihatannya ada peningkatan. Ya, ini si rahasia dapur kawan tetangga sebelah ya, jadi jangan bilang-bilang itu begitu memang biasanya. Ya, kemudian ada senyum-senyum nih teman-teman. Ya, memang bukan rahasia umum lagi lah udah begitu. Nah, kemudian tahapannya tadi ya pasti ada mulai dari planningnya, di mana kita mulai dari menyusun proposal, kemudian menyusun instrumen-instrumennya, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, menyusun jadwalnya. Nah itu nanti tuntutannya Bapak Ibu sekalian kalau bisa proposal plus jadwal penelitian sama instrumennya kali ya, turunan dari variabel-variabel kita nanti kita turunkan menjadi instrumen apa sih yang kita perlukan gitu ya. Kemudian pelaksanaannya yes pasti pengamatan dan refleksi. Ini 4 yang tidak bisa kita lupakan ya. Kemudian dilakukan di mana ya tentu kalau untuk tim penilai pasti melihat kalau dilakukan di wilayah kerja orang lain, binaan orang lain untuk apa gitu ya, berarti untuk wilayah kerjanya sendiri ya. Tujuannya untuk peningkatan dilaksanakan sesuai jam kerja ya. Silakan ini menjadi panduan juga untuk kita ya, dilaksanakan secara berkelanjutan tadi karena ada spiral ya, siklus 1, siklus 2, jadi berkelanjutan. Kalau belum bagus diulang lagi sampai hasilnya menggembirakan kita semua ya. Ya pasti juga tupoksi kita, kalau di luar tupoksi boleh nggak penelitiannya, nggak boleh, nggak diterima ya, pasti nggak diterima karena untuk apa gitu, kebermanfaatannya untuk apa ya, tidak mengganggu tugas pokok kita pasti, karena ini part of our tusi ya, nggak mungkin kita mengganggu tugas pokok ya, karena PTM sendiri adalah tugas pokok kita. Kemudian nomor 11 ini juga untuk kawan-kawan kita, jangan memaksa, wah saya pokoknya mau PTM sekarang ya, nggak peduli orang sekarang lagi nggak bisa, nggak bisa, pokoknya harus disesuaikan gitu, wah itu repot ya. Kemudian rekayasa genetika ya, kemudian treatmentnya juga dilakukan oleh kita. Ya ini bukan tentang materi ya, tapi tentang how to-nya tadi ya. Jadi makanya pakai siklus ya. Tindakan baru dan kreatif ya, mungkin gini misalnya Bapak Ibu sekalian, yang baru ini kan selama ini Bapak Ibu sekalian banyak kasusnya. Kenapa dikatakan begini? Kawan-kawan para pengawas itu belum pernah mentreatment guru ke madrasah. Ini fenomena umum ya, ke madrasah itu cuma datang duduk ngobrol-ngobrol ya, di pengawas di Zimbabwe bukan di Indonesia ya, itu datang ke sekolah ngobrol-ngobrol ya, itu dikatakan sebagai kegiatan kepengawasan ya, yes itu salah satu ya. Artinya bisa melalui ngobrol-ngobrol ya untuk mencarikan solusi ya, tapi dia tidak pernah melakukan aktivitas yang lain padahal sudah diprogramkan gitu Bapak Ibu sekalian. Di awal tahun pengawas itu kan selalu menyusun program pengawasan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin di sesi-sesi sebelumnya kan sudah tahu ya bahwa ada program pengawasan yang harus program tahunan, program semesteran seperti guru juga ya, prota, prosem, kemudian ada program rencana kerja yang berkaitan dengan, kalau guru itu bikin RPP, kalau di
turunkan dari apa namanya prosem tadi atau promes ya, itu menjadi RPP kalau mereka menjadi RPA gitu ya, atau menjadi RPM. Nah, di sana udah bagus Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang namanya Bimlat Guru. Di dalamnya udah bagus, ada workshop, ada FGD, ada macam-macam dia lakukan. Ada supervisi klinis, ada pakai Delphi, ada pakai fishball ya metodenya dan lain sebagainya, itu udah ada ya di atas kertas. Pelaksanaannya belum pernah. Nah, inilah coba Bapak Ibu sekalian, berarti sama dengan PTK. PTK itu kan sesuatu kita pakai yang belum pernah kita lakukan. Selama ini guru misalnya hanya teacher oriented, ceramah, tugas. Ya, ponakan saya kemarin pada stres. Kenapa? Karena ketika masa COVID-19, guru-guru oke, daring, tapi daringnya ternyata hanya suruh mencatat dan merangkum. Ya, sama di kelas juga begitu, mencatat merangkum, pindah ke daring mencatat merangkum. Akhirnya 7 guru menugaskan hal yang sama karena gurunya mengaku gaptek ya, jadi disuruh email aja itu hasilnya. Nah, itu bisa nggak jadi penelitian? Ya bisa banget. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu, kalau gitu selama ini pengawas juga begini. Hanya memberikan, oh ya udah, sekarang ada sesuatu yang baru. Nah, inilah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini, jadi PTM ini prosesnya mulai tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan siklus ya, kita berjanji dengan teman kita ya, kolaborator kita yang ikut memantau kita, kemudian berjanji dengan yang subjek kita siapa yang mau menjadi penelitian kita tadi ya, berkaitan mungkin teman guru ya, bisa ya, yang paling gampang mungkin ya teman guru kita. Jadi kemudian dibahas nanti bagaimana di 10.1 refleksi. Apakah perlu perbaikan? Oh, perbaikan instrumennya kurang ini, kurang itu. Kemudian mungkin ada yang tidak, ada step yang terlupakan. Nah, itu di siklus 2 ada perbaikan. Sama lah dengan PTK ya, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya. Oke. Jadi apa sih yang membedakan ini dengan PTK? Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, samalah kita udah paham bersama. Tadi kita udah bahas juga sebelumnya ya. Nah, ini dibaca aja sendiri. Pak Farudin, hadir ya, ketua kelas ya? Iya Pak. Ini nih Pak, perbedaan dan pengawas madrasah, kepala madrasah dengan guru. Saya rasa Pak Farudinnya udah biasa gitu ya, sudah biasa melakukan PTM ya Pak ya. Nah, dan kawan-kawan yang lain juga ya. Mohon maaf belum saya sebut satu-satu karena tadi 30 orang nanti di tengah perjalanan saya akan memanggil Bapak Ibu sekalian secara personal satu-satu. Mohon maaf ya. Oke. Nah, ini jadi perbedaan di kampus kita siswa dan kompetensinya. Jadi variabel muncul di PTK ya. Di penelitian pengawas sama kepala madrasah nggak mungkin ada variabel peningkatan peserta hasil belajar peserta didik, peningkatan motivasi belajar peserta didik itu pasti nggak muncul di judul ya, karena dia variabelnya tidak berkaitan dengan peserta didik gitu ya. Juga tidak berkaitan dengan model metode pembelajaran ya. Kalau kita lebih ke manajerialnya madrasah ya, kompetensi di si pengawasnya sendiri ya, berkaitan dengan guru tadi ya. Bu, Ibu kok nggak nyebut-nyebut masalah misalnya tenaga kependidikan yang lain, misalnya kepala KTU atau staf yang lain, atau laboran atau pustakawan. Kalau ada temuan monggo silakan. Misalnya selama ini perpustakaannya, pustakawannya merupakan guru yang dimanfaatkan karena nggak ada. Nah, ini problemnya apa? Ternyata dia pemahaman tentang keperpustakaannya masih rendah. Oh, Bapak Ibu sekalian ingin membawa ini, mengajak dia ini, silakan. Ya, ingin meningkatkan kompetensinya di sini. Oh iya, silakan. Jadi tidak hanya tadi masalah pembelajaran dan guru ansih ya atau pengawas, tapi bisa juga kepala, tapi bisa juga ke tenaga kependidikan yang lain ya.
Guru BK boleh nggak ya? Boleh lah. Ya. Oke, ini saya sekarang ingin loncat dikit karena saya lihat kok kayaknya ini mungkin perlu juga diinfokan kepada Bapak Ibu sekalian karena selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian di madrasah belum tahu yang berkaitan dengan pengembangan profesi di pengawas ya. Di kepengawasan ini. Jadi kalau teman-teman nanti dari golongan pengawas sekolahnya nanti di-convert atau di apa sih? Saya tiba-tiba blank. Dipindah ke kreditnya, in passing ya, in passing dari guru. Ini kadang-kadang ini kurang oksigen. Saya minum dulu kalau gitu ya. Kalau udah kurang oksigen kadang-kadang ada yang mau diomongin kok lupa gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah pindah angka kreditnya kalau diakui semua alhamdulillah, apalagi guru-guru ini kan kayaknya udah 4A, 4B ya, rata-rata di 4C juga udah ada saya rasa ya. Nah, tapi kita review dikit berapa nilai angka untuk pengembangan profesi yang wajib dikumpulkan kalau dia dari 3C ke 3D ya. Dia angkanya 6 dan semua kegiatan pengembangan profesi baik yang berkaitan dengan karya inovatif boleh, dia yang berkaitan dengan PIKI ya, pengembangan profesi ini jadi masih dalam kategori yang dibebaskan ya. Kalau pengawas ini lebih lunak ya daripada guru ya. Nah, begitu juga kalau dari 3D ke 4A ini angkanya 8 ya. Jenisnya ya aja. 4A ke 4B jumlahnya 10. Juga pilih saja. Bu, saya mau best practice monggo. Bu, saya mau karya penerjemahan boleh. Bu, saya mau dari hasil tulisan jurnal boleh. Yang penting nanti adalah saat penghitungannya itu adalah setelah SK pengawasnya turun. Nah, gitu bedanya. Kalau yang sebelumnya ya pada saat jadi guru itu diajukan. Jadi jangan sampai angus nanti. Kan sayang, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena memang nanti tusinya beda. Jadi nggak mungkin tusi guru dihitung di angka kredit pengawas ya. Jadi tusi guru ya di angka kreditnya di guru. Kalau nanti tupoksi pengawas, Permen 143 ya di pengawas. Jadi nggak mungkin bisa di-convert. Kecuali tadi in passing angka kredit yang sudah Bapak Ibu sekalian miliki pada saat menjadi guru. Oh ini diakui semua, jadi 4A, tetap 4A gitu ya, pengawas madya ya, udah aman. Kayak saya juga jadi WI dulu, alhamdulillah diakui, jadi dapat semuanya. Itu jadinya moga-moga Bapak Ibu sekalian juga ya. Nah, jadi kalau pengawas bedanya dengan guru yaitu tadi pengembangan profesinya tidak mengikat, sehingga ini fenomenanya karena tidak mengikat, para pengawas jarang sekali mengajukan PTN. Kenapa? Agak jelimet, susah. Yang simple aja, yang gampang-gampang aja. Orang bikin karya inovatif dalam bentuk kumpulan puisi, bisa diakui, mudah ya. Udah itu aja. Kenapa? Karena tadi mindsetnya melakukan penelitian bukan karena ada kegelisahan jiwa, tapi karena persoalan apa, Bapak Ibu sekalian? Mau naik bakat. Kalau kita saya yakin enggak lah ke sana ya. Saya yakin kita enggak. Ya, jadi di sini angka kreditnya silahkan dilihat ya. Starting pointnya 6, naik 2, 8, 10, 12, 14, 16. Ya, jadi kalau untuk laporan penelitian ini nanti sama dengan angka kredit guru juga kalau PTK diakui kalau sudah dilakukan seminar. Iya, sama ya. Cuma bedanya di pesertanya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk PTM adalah minimal melibatkan 5 orang pengawas sekolah atau madrasah dan minimal 10 guru yang berasal dari minimal 2 sekolah binaan. Misalnya satu sekolah binaan yang 2, yang satu sekolah binaannya 8 boleh nggak 10? Ya boleh aja, itu bisa diatur. Judulnya ini aturable ya, bisa diatur jumlahnya, yang penting memenuhi. Ya, dan
sekolah binaannya juga minimal 2. Tetap 15 peserta seminarnya. Kelengkapannya sama dengan PTK ya, jadi seperti itu. Ini informasinya Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi ya. Jadi dibaca sendiri nih. Oke, pembagian juga angka kredit sama juga dengan guru kalau untuk karya-karya yang dilakukan bersama. Ini kalau di buku dan lain sebagainya ini hanya tambahan saja. Nah, oke. Yang tambahan yang penting ini tadi laporan berbentuk laporan diterbitkan, disimpan dan telah diseminarkan. Peserta minimal 5, kecuali daerah remote boleh. Oh ya, untuk pengecualian ya, kalau pengawas di daerah 3T boleh nggak harus jumlahnya sekian, 5 pengawas 10. Pokoknya asal ada yang datang seminar diakui. Ya, ini kesepakatan tim penilai. Ya, tapi wajib disimpan di perpustakaan. Ya, tidak perlu harus diterbitkan di jurnal-jurnal, enggak. Tapi kalau diterbitkan di convert dalam bentuk jurnal seperti guru juga boleh. Ya, nanti angka kreditnya kan berbeda. Ya. Perlukan keterangan perpustakaan, ini sama juga dengan PTK ya. Lampiran-lampiran bukti yang lain, angka kredit yang 4. Oke, ini saja informasi tambahan yang tidak ada di PowerPoint yang dimiliki Bapak Ibu. Ini saya rasa PowerPoint ini mana-mana silakan cari download ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini hanya merefresh saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman juga ya menyusun PTM. Ya, bagi yang belum pernah PTM, PTK juga ya 11 12 lah di kakak ya. Cuma beda objek penelitiannya tadi ya. Oke. Karakteristik. Oke, ini tadi sebenarnya udah kita bahas juga. Pengawas melakukan di bidang akademik manajerial, sifatnya praktis, tidak teoritis. Kalau teoritis itu disertasinya Bu Susiana ya, itu teoritis ya, menghasilkan teori baru ya Bu Susi ya, karena ini sifatnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita, maka kita sifatnya PTM, tidak seperti tesis, skripsi tesis atau disertasi. Makanya ketika teman-teman itu mengatakan ini loh tim penilai tolong dinilai ini PTK, pas kita lihat wah ini isinya sangat teoritis, bab 2-nya banyak banget ya, luar biasa ya bab 2-nya ya. Tapi kok begitu kita lihat di bab 4 itu yang merupakan jantungnya PTK atau PTM, wah ini kering sekali gitu. Ini cuma copy paste dari siklus 1 ke siklus 2, kemudian angka-angkanya diubah, dinaik-naikkan, tidak ada pembahasan. Nah, ini dia nih kata kunci pembahasan. Pembahasan yang menyatakan prosesnya berjalan seperti apa sih? Langkah perencanaannya seperti apa? Ketika dilaksanakan apa yang terjadi di ruangan, ketika di workshopkan apa yang sedang berlangsung, itu gak diceritakan detail. Padahal itu yang kita harapkan baca dari hasilnya. Bukan di bab 2. Bab 2 itu sekedar untuk menguatkan variabelnya. Misalnya tadi workshop itu secara umum apa sih teori tentang workshop, sedikit lah. Tentang tadi kompetensi profesi guru, sedikit tentang kompetensi profesional atau kompetensi akademik pedagogik apa sih itu. Nah, itu aja sedikit. Kau usah macam-macam, yang penting berbicara variabel, 2 variabel itu sudah selesai. Nah, ini masalahnya karena skripsi jadi dipaksain ya, dipaksain. Akhirnya jadinya kering ya, hasilnya tidak kelihatan apa sih improvementnya di situ gitu. Kelihatan sih dari angka-angkanya dibikin kelihatan. Oh, hasil dari pretest seperti ini, hasil post test seperti ini, atau hasil karya peserta seperti ini. Nah, itu aja ceritanya. Ya, ada peningkatan. Ya. Nah, ini prinsip, teori juga ini ya, problem emergency. Ini udah kita bahas juga tadi, problema emergency itu ada masalah ya, selalu mulai dari masalah ya.
difokuskan pemecahannya ya, bukan difokuskan pada peningkatannya, tapi apa solusinya ya, problem itu apakah berjalan gitu ya. Caranya juga bisa ya berulang. Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau belum bagus bagaimana diulang lagi sampai ditemukan, oh ternyata clue-nya adalah ketika kemarin pengelompokannya guru-guru itu kita kelompokkan guru-guru baby boomers dengan guru-guru baby boomers, guru-guru yang Gen X dengan Y atau Gen Z ya, udah ada ya Gen Z, guru-guru zaman sekarang udah ada ya, umur-umur 30-an gitu udah ada ya. Nah itu ternyata ketika di workshop untuk pembelajaran berbasis daringnya itu tidak di mix di siklus 1. Oh ini kuncinya kalau gitu di siklus 2 bagaimana kalau kita mix sehingga ada transfer knowledge sesamanya. Nah jadi ketemu masalahnya kayak gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi ada benar-benar kelihatan masalah karena kita ulang lagi tadi ya, kita perbaiki ya, adanya tindakan reflektif tadi ya, melihat persoalannya ternyata di siklus 1 begini ya, dengan teman kolaborator kita lakukan itu gitu kan sama-sama. Ini kalau beneran ya, saya nggak tahu kalau yang by produk apa namanya PTM yang dipabrikan dengan judul yang sudah disiapkan. Bapak Ibu ini ada 30 listing judul, monggo silakan pilih yang mana. Nanti kami bantu membuatkannya ya. Coba Bapak Ibu sekalian sediakan aja bahan untuk bab 3 yaitu berkenaan dengan profil madrasah, jumlah peserta didik, nama-nama anaknya ya. Nanti kami akan rekayasa. Nah, itu di PTK. Nah, kalau di PTM tolong nama-nama gurunya ya, kemudian kami itu hasil pekerjaan guru untuk kalau workshop itu produk-produk gurunya nanti akan kami yang buat kan Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir ya, lengkap sudah dari kami. Yang penting pipinya, wah mana orang awak di sini ada nggak ya? Yang penting pipinya disiapkannya sehingga nanti bisa naik pangkatnya. Padahal itu buat apa ya naik pangkat juga? Oh iya ada manfaatnya juga, implikasinya mana ya? Oke baiklah, kita lanjut, jangan kebanyakan nanti bucut nih. Ngomongnya nih ngawur ini ya. Bahaya ya. Memang temuannya di tim penilai sering begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini tadi ya siklus pakai Chemistagard ya. Udah nggak usah dibahas lah, ini sama dengan PTK ya. Nah, cuman bedanya tadi kalau di PTK disyaratkan oleh tim penilai minimal 2 kali pertemuan dalam 1 siklus. Ini nanti kalau ditanya sama teman-teman, di mana bedanya? Salah satu perbedaan ini. Kalau di PTM boleh 1 pertemuan 1 siklus. Hanya tadi metodenya FGD. FGD siklus 1, kemudian diperbaiki hasil refleksi di FGD siklus 2. Jadi 2 kali FGD. Boleh, boleh. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya di FGD yang 1 kurang menukik, kurang tajam, sehingga jawaban teman-teman kita kurang tajam juga analisisnya. Nah, mungkin diperbaiki di siklus 2 bagaimana? Jadi cukup 1 kali Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, next. Perencanaan, ya kita bicara perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Tahap awal. Ini mohon maaf yang udah para kepala madrasah yang sudah mumpuni, teman-teman saya yang sudah senior-senior ini kok kayaknya ngulang-ngulang dulu ya. Mohon maaf karena udah ditugaskan oleh Pusdiklat, apa boleh buat ya, saya harus menyampaikan semua materi ini. Ya anggap aja hitung-hitung nih dengar tukang obat yang di pinggir jalan lagi ngomong, ya diobral ya tukang obral jualan baju di pasar kaget ya. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini perencanaan. Apa yang dilakukan, kapan, berapa lama, ini kan di perencanaan. Kemudian di mana, yang jelas tadi kita semua sepakat dari awal bahwa kita berbicara madrasah, kita berbicara guru, ya kan, 8 standar berkaitan dengan tupoksi pengawas, gitu ya. Nah, kita mulai merinci. Kira-kira apa yang kita perlukan, fasilitasnya apa,
Gitu. RPA-nya disiapkan ya, RPA terkait dengan apa namanya, kalau kayak guru PTK harus ada RPP di PTK-nya, kalau pengawas berarti atau kepala madrasah berarti harus menyiapkan apa? Rencana pelaksanaan apa namanya? Pengawasan akademik ya, rencana pengawasan manajerial misalnya seperti itu. Atau BIMLAT dalam bentuk workshop ya. Berarti harus kita siapkan rencana apa namanya RP untuk BIMLAT-nya ya, skenarionya kan, berarti itu salah satu kelengkapannya. Kelengkapan apa lain? Apalagi yang lainnya Bapak Ibu sekalian? Kelengkapan lainnya misalnya instrumen dari turunan variabelnya. Berarti ini mau kualitatif, kuantitatif untuk menunjang kualitatif ya, karena penelitian kita ini adalah penelitian yang sifatnya kualitatif, lebih ke kualitatif, maka kuantitatifnya itu boleh dilakukan, bukannya tidak boleh, tapi untuk mensupport. Ini Bu Susi nanti ya, kita minta beliau untuk berbagi berkaitan dengan ini ya, karena beliau lebih canggih ya kalau soal-soal penelitian ya. Oke, jadi tadi ini tindakan apa sudah selesai, tindakan lanjutannya di siklus berikutnya seperti apa. Nah, itu diperbaiki RPA-nya yang ada, RPA 1 diperbaiki ke RPA 2. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh di workshop 1 RPA-nya kayak gini, di langkahnya ada yang miss, berarti di RPA 2-nya hasil refleksi, oh iya kita perbaiki. Nah, itu ya di perencanaan keduanya nanti di siklus keduanya. Kalau di perencanaan siklus 1 berarti persiapan ini. Kemudian perencanaan apa lagi tadi berkaitan kapan dan berapa lama, berarti ini harus ada time schedule-nya ya Bapak Ibu sekalian, menyusun time schedule penelitian. Oh ini berarti bulan Juli, so kita harus menyiapkan ini proposal di bulan Juli sudah siap, berarti action-nya adalah di peserta guru-guru sudah mulai on ya, madrasah kita sudah mulai on, berarti next month gitu, atau Agustus, September sampai Oktober 3 bulan mungkin kita buat. Nah, sama dengan PTK, menilai biasanya tidak menginginkan produk yang terlalu lebay. Apa itu produk yang terlalu lebay? Adalah produk yang dalam 1 tahun Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan PTM sampai 3 atau 4 atau 5 PTM. Ya, itu namanya lebay. Ya, cukup 1 semester 1. Mengingat tugas ya kepala madrasah atau tugas pengawas itu banyak yang lain ya. Jadi cukup 1, pilih yang betul-betul yang tadi emergency. Itu. Apa yang sangat emergency pada saat ini, itulah dipilih. Bapak Ibu sekalian, kalau besok proposal itu saya lihat betul-betul yang kekinian, yang emergency, saya berani kasih 100 loh untuk proposal loh hasil. Saya mah nggak sayang nilai Bapak Ibu sekalian, asal jangan begitu saya buka ini mah udah pasti saya lihat ini mah boleh ngopi paste nih, boleh download di Google nih, udahlah gitu ya, kasih aja nilainya ya 85 lah gitu ya, itu udah bagus itu 85 ya. Nah, supaya Bapak Ibu lulus ya kasih nilainya 90 ke atas ya, setuju nggak? Setuju. Tapi kalau pretest posttest itu hak prerogatifnya adalah di tangan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau untuk assignment ya berbentuk proposal, saya sih mengingat ini adalah andragogi ya, pembelajaran orang dewasa, saya juga kalau jadi peserta pengennya nilainya 90 ke atas ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Mbak akademik ya, Bu Latifah ya, janganlah kasihan ya pesertanya udah capek-capek ya kan, daring-daring gitu nilainya kecil-kecil. Yang penting tadi ya Bapak Ibu sekalian, kita serius ya. Yang hasilnya serius kelihatan dengan hasil yang nggak serius kelihatan sih. Ya tapi nanti itulah, ini intermezzo aja ya. Jadi seperti itu. Kemudian sudah kita rencanakan, kemudian kita laksanakan. Ya ini dia tadi actionnya, di bulan apa ya kita actionnya ya. Nah, pada saat ini apa yang harus kita perhatikan? Apakah sesuai dengan tadi RPM kita, sesuai dengan RPA kita, sesuai dengan BIMLAT kita ya yang sudah kita rencanakan tadi, on the track kan? Gitu. Step-stepnya sudah ya lancar nggak gitu prosesnya gitu. Oh, ada persoalan berkaitan dengan
teman-teman kita ketika live streaming, ada persoalannya apa di live streaming pertama, atau sorry di ketika kita daring ya, untuk melihat memotret proses pembelajaran peserta didik dengan guru yang teman kita itu melakukan kegiatan, terus kita menjadi menonton mereka, ada persoalannya apa. Nah, tindakannya bagaimana? Objeknya semangat enggak teman-teman kita ya, para guru ini ya. Kemudian apakah PTM merupakan penelitian yang enggak ya ini kolaborator, kok kunci kita nih, kesuksesan kita juga sangat ditentukan oleh kolaborator kita. Ya kan Bapak Ibu sekalian, PPK ingat ya, peran kolaborator. Ya sama aja. Ya, sama aja. Jadi kalau kolaboratornya pasif-pasif aja, jadinya nggak greget juga ya. Karena kita kalau kita sendiri mengamati diri kita sendiri pasti faktor subjektivitasnya pasti tinggi. Ya nggak? Oh kita mau merasa udah bagus-bagus aja sih apa yang kita lakukan. Tapi kalau ada teman kolaborator tadi memberikan masukan, Pak, ini kan RPP-nya gini, kayaknya Bapak RPA-nya begini. Oh kayaknya Bapak tadi melupakan satu langkah deh Pak. Apa tuh? Iya tadi kurang mengeksplorasi teman-teman guru untuk mengungkapkan persoalan-persoalan mereka. Oh step ini Bapak kayaknya banyak ngomong, Bapak yang ngomong, mereka yang denger. Ya jadi kayak gitulah contohnya. Ya ini udahlah saya nggak usah banyak lebar kali tinggi sama dengan volumenya. Ya refleksi ini ya tadi kaji menyeluruh tadi bersama dengan kolaborator. Oke, lanjut. Nah, ini sudah menjadi bahan kita semua. Judul bab 1 isinya latar belakang, identitas masalah. Ini kalau nanya Bu Sisi latar belakang itu biasanya Dasein dan Desolen ya Bu ya. Pasti di sini ya bicara ya kawan-kawan ya. Bikin proposal PTK, PTM pasti bicaranya Dasein Desolen ya, latar belakang. Oke, kita mulai dari judul dulu. Pasti sama dengan PTK. Bedanya tadi objek penelitian ya. Harus ada apanya yang mau ditingkatkan mutunya, bagaimana tindakannya, siapa yang mau ditingkatkan. Tadi kan contohnya udah saya sampaikan banyak. Yang kekinian yang tadi saya sampaikan meningkatkan ya hasil belajar atau meningkatkan kompetensi profesional guru ya, atau kompetensi kemampuan pemanfaatan TIK. Nah, ini kan sekarang kan ya eranya COVID-19 ini media belajar ya, media pembelajaran ya berbasis TIK ya, dalam rangka melalui workshop atau melalui BIM. Kalau bukan workshop yang cocoknya pelatihan melalui pelatihan ya, bagi siapa? Bagi guru. Di mana? Di Madrasah Aliyah ini. Atau untuk kemampuan pengembangan profesi kompetensi profesional bisa nggak? Bisa. Kemampuan yang langsung berkenaan dengan guru bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia, kemampuan untuk dia di aspek profesionalismenya, substansi mapelnya itu yang belum dia kuasai. Ya, ini kayaknya pengawasnya ini berarti pengawas mapel ya, Bapak Ibu sekalian ya, kayak pengawas PAI, ya berarti kan dia kalau di sekolah langsung menukik, kalau guru PAI, Bapak Ibu sekalian dan guru PAI, berarti pengawas PAI menukik ke profesionalismenya, ya bisa seperti itu. How to treat-nya itu tadi dengan apanya, kemudian siapanya itu tadi. Ya, jadi silakan dieksplor judul-judul nanti. Oh ini tambahan juga. Ya.
biasanya ada kesalahan-kesalahan dalam judul ya. Meskipun tadi saya bilang berangkatnya bukan dari judul, tapi berangkatnya itu dari masalah ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau berangkat dari masalah kan judul mengikuti. Cuma ketika kita membuat judul tadi 3 aspek apa, bagaimana, dan siapanya itu harus kita perhatikan betul. Misalnya ya, sering ada yang menggunakan melalui MGMP. Apakah itu merupakan tindakan? Bukan ya, MGMP itu kan bukan tindakan. MGMP itu adalah lembaga, organisasi. Jadi kalau meningkatkan kemampuan guru yang masih selama ini belum bisa menyusun KKM misalnya, atau guru yang belum bisa melakukan pembelajaran berbasis creative thinking, berorientasi pada Merdeka Belajar atau pembelajaran abad 21, bagaimana? Ya melalui apa? Melalui pelatihan gitu, bukan melalui MGMP. Kalau melalui MGMP sebagai itu organisasi. Nah, ini sering juga temuan-temuan kesalahan pada judul. Di mananya udah ada di sekolah binaan atau di madrasah binaan kita. Nah, apalagi yang common mistake-nya, yang judulnya dan isinya tidak ada tindakannya atau tindakannya itu nggak jelas. Sama PTK juga sering kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya misalnya meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia, memilih materi pelajaran melalui supervisi akademik. Ya, supervisi akademik itu kan banyak metodenya. Harus dispesifikkan. Tadi contohnya FGD, workshop, pelatihan, supervisi klinis. Kalau klinis kan bisa fokus ya. Ada 1-2 guru dengan pertemuan misalnya dengan tatap melalui kegiatan sharing, atau Bapak Ibu sekalian punya sintak-sintak yang diberi nama sendiri tapi mengacu kepada metode yang ada, yang umum teorinya ada sangkutannya tapi diberi nama sintaknya sendiri. Misalnya mikir atau ragil atau apa, tapi itu sintaknya adalah sintak yang biasa digunakan. Itu boleh. Kemudian banyak juga yang mengajukan angka kredit guru pengawas tapi isinya PTK-nya guru. Saya Bu melakukan loh di madrasah binaan saya, tapi dilakukannya kepada peserta didik. Ya salah. Masa ya pengawas ya, peningkatan kemampuan guru kelas 6 menerapkan model belajar start pada pelajaran IPA materi pengembangan makhluk hidup Kecamatan disampaikan PTS hanya 1 guru dalam mengajar, semua yang dilampirkan hasil kerja siswa, padahal PTS sasaran tidak boleh siswa. Nah itu seharusnya apa? Menerapkan model belajar start pada pelajaran IPA melalui peer teaching atau pelatihan. Nah, ini kan fokusnya pada gurunya. Boleh Bu emang pakai peer teaching, guru ngajar guru di PTK kan? Di PTK kan? Ya boleh banget. Jadi besok kalau Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan COVID-19 nggak bisa ketemu peserta didik, mau menerapkan model pembelajaran, tapi bukan pada peserta didik, tapi disimulasikan. Nah, pada teman-teman guru, bagaimana pembelajaran daring tadi, ya, maka itu boleh, ya. Jadi silakan nih bebas. Nah, latar belakang tadi saya bilang, latar belakang Dasen dan Desolen, antara yang ideal dan kenyataan pasti ada jurang pemisah atau diskrepansi. Disinilah Bapak Ibu sekalian ceritakan. Di madrasah binaan kami, ica-icanya kalau kata orang Lampung, atau pura-puranya sudah jadi pengawas. Kalau yang kepala madrasah udah biasa. Tapi kalau
Guru, ya anggap aja. Tapi kan dia bisa lihat kenyataan yang dihadapi oleh, jadi karena saya bilang tadi di awal naik satu step, sekarang kita jadi pengawas, kita lihat persoalan yang ada di teman-teman kita guru. Itulah yang kita angkat. Guru-guru yang terlalu teacher oriented, guru-guru yang gaptek, yang nggak masuk, yang nggak mampu mengoperasikan, tapi karena sekarang COVID-19 terpaksa lah semuanya harus didorong-dorong, dimigrasi, ayo semua harus bisa. Nah itulah temuannya, bahwa idealnya seorang guru harus mampu menguasai teknologi dalam transfer knowledge ke peserta didik, media pembelajaran yang berbasis TIK banyak. Nah, metodenya guru yang masih begini-begini, maka kita fokus apa yang mau diangkat, itulah yang di ujungnya, di akhir pendahuluan kita angkat. Oleh karena itu saya tertarik atau penulis tertarik untuk, nah ini perlu atau oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan dengan ini yang memilih persoalan ini untuk mengatasi ini di sini. Kan gitu kan, biasa di latar belakang di pertamanya. Kemudian rumusan masalah yang merupakan kalimat pertanyaan penelitian yang harus kita carikan jawabannya. Benar nggak? Apakah, atau berita juga boleh ya, dengan menggunakan metode bla 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 dapat meningkatkan bla 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 di bla 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 gitu ya. Atau apakah dengan FGD dapat meningkatkan apa tadi? Ini ya, kemampuan guru dalam menyusun KKM di madrasah ini semester ini tahun ini. Itu ya. Pemecahan masalah dirancang bentuk tindakan. Alternatif tindakan, pemecahan masalah diidentifikasi. Ya. Dengan menggunakan ini jadi kalimat berita ya. Dengan menggunakan ini maka ya ini dapat meningkatkan ini, gitu ya. Biasalah Bapak Ibu sekalian, ini hipotesis tindakan boleh ada, boleh tidak. Ya, diduga dengan menggunakan ini dapat meningkatkan ini. Ya. Tujuan manfaat juga ya. Nggak boleh banyak-banyak nih, maksimal satu halaman menurut saya udah kebanyakan, orang satu kalimat ini semua. Nah, kalau tujuan manfaat boleh bagi siapa. Kayak PTK juga sama ya. Bagi pengawas, bagi madrasah, bagi guru, bagi peserta didik. Kan implikasinya ujung-ujungnya ke peserta didik ya. Walaupun tidak langsung sebagai objek penelitiannya. Nah, bab 2 kajian teorinya saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian nggak usah banyak-banyak, maksimal 4 halaman. Yang penting menyangkut 2 variabel tadi. Sedikit variabel A, sedikit variabel B, boleh dibenturkan keduanya. Ya, bahwa ini banyak penelitian yang mendukung Bapak Ibu sekalian serupa, yang menemukan bahwa dengan metode ini bisa meningkatkan ini. Nah, itu boleh seperti itu kajian. Ya, tapi tidak terlalu banyak. Tadi, kita kan praktis penelitian yang ingin menjawab persoalan, bukan yang menghasilkan teori-teori baru. Udah gitu aja. Ya, jadi nggak usah terlalu menjelimet ya. Oke. Prosedur. Nah, ini biasalah ya, waktunya kapan tadi yang saya bilang bikin timescape ya. Tempatnya. Ini juga jangan banyak-banyak Bapak Ibu sekalian ya. Langkah-langkah ini kan nanti langkah-langkah ini diuraikan ini dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi. Inilah yang nanti menjadi landasan kita di bab 4. Apakah on the track? Nah, itu aja sudah. Ya, jadi nggak usah terlalu, pokoknya Bapak Ibu sekalian nggak usah kayak metodologi yang kayak di mana-mana itu skripsi itu ya. Nih, revisi jadwal ya, mulai perencanaan pelaksanaan. Kalau kita
Kita nih nanti pakai ceritanya nggak sampai ke sana, tapi jadwal boleh sampai ke sana ya. Kan kita cuma diminta untuk sampai di proposal ya. Ini terulang lagi. Ya. Oke. Bab 4 ya, samalah dengan PTK ya, hasil penelitian. Yang paling penting emang kuncinya ini di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi di pelatihan ini kita belum bisa melihat sejauh mana kemampuan kita semua, kompetensi kita menyusun laporan penelitian. Karena waktu terbatas, kemudian juga karena masalah COVID-19. Kalau tahun lalu kami DDWK itu dengan teman-teman guru bisa sampai produk, seminar hasil, tapi untuk tahun ini kita hanya sampai bab 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi bab 4-nya kapan? Monggo, ini adalah kebebasan Bapak Ibu sekalian tadi, panggilan jiwa. Kalau Bapak Ibu sekalian terpanggil gelisah hatinya, pokoknya saya mau menemukan persoalan dan ingin mengobati, ya, jadi dokter ini ya. Silakan dilanjutkan ke bab 4 sampai bab 5. Nah, ini sih baca sendiri aja ya, penjelasan-penjelasannya udah jam hampir. Kita masih lama ya? Masih lama, nanti bolehlah sharing-sharing lah ya. Teman-teman kan jago-jago ini. Latar belakang bisa ada dasen dan desolan ya. Jadi antara ideal dengan kenyataan. Kalau yang ideal kan berarti boleh pakai regulasi. Boleh pakai data-data dari hasil kepengawasan. Boleh nggak Bu? Saya punya hasil kepengawasan akademik di madrasah ketika kami sebagai kepala melakukan supervisi akademik pada guru-guru. Iya boleh banget. Itu valid. Justru itu yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Di situ kelihatan Bapak Ibu sekalian berangkat dari permasalahan yang memang ditemukan. Atau masalah COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian bikin kuesioner di Google Form kepada teman-teman guru untuk memotret apa kesulitannya, untuk landasan persoalannya dulu di awal. Dan itu juga nanti bisa diolah sehingga apa? Temuan Bapak Ibu sekalian dengan persoalan ini yang terjawab setelah Bapak Ibu sekalian membuat kuesioner awal. Nah, iya kan? Nah, itu boleh banget. Ya, jadi ada krisis ya, krisis dalam pengelolaan. Nah, masalah-masalah inilah yang kita identifikasi secara berurutan dan ditutup dengan kalimat kunci bahwa ini urgen. Ini harus segera kita carikan solusinya agar pembelajaran tidak mandek, siswa tidak stres. Kenapa? Karena hasil penelitian terkini ya, kemarin teman-teman yang nonton seminar Pak Menteri, Mas Menteri itu di tetangga sebelah itu bilang murid-murid sekarang pada stres tingkat dewa, terutama anak-anak yang pendidikan dasar. Kenapa? Karena nggak ke sekolah, di rumah melulu, bosen dikurung orang tua, kemudian dikasih tugas ngerangkum sampai banyak banget oleh guru, stres lah mereka. Itu latar belakang, yes. Boleh. Cari di artikelnya di koran mana, taruh. Persoalan yang berkaitan dengan guru, ketidakmampuan baby boomer ngajar era COVID-19, boleh latar belakang. Itu banyak. Itu latar belakang masalah yang berkaitan dengan kenyataan. Yang ideal, harusnya kita kembali lagi. Yang menyatakan bahwa ada tuntutan profesionalisme guru menurut regulasi, ada yang namanya kompetensi pedagogik, ada yang namanya kompetensi profesional. Di mana punya masalahnya di mana? Di situ. Ada kompetensi pribadi, ada masalah, ada motivasi guru. Boleh diteliti, boleh. Siapa yang melarang? Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, dasen ada soal di sini. Ya, muncullah kita identifikasi. Ada masalah-masalah. Rencana program madrasah. Oh, ini yang tadi kaitan rencana program yang selama ini pakai ilmu copy paste, ya boleh dimunculkan di situ. Ada masalah di dalam komponen perencanaan, ada yang belum teridentifikasi di situ. Jadi kita studi dokumen dulu kalau RKM ya kan, berangkatnya dari studi dokumentasinya dulu. Nah, kemudian juga kita lihat dari ada kepemimpinan yang belum on the track, misalnya tidak melibatkan seluruh stakeholder. Nah, itu silakan. Ini tapi yang tadi ada masalah apa lagi? Guru yang motivasinya. Ini kan tadi kompetensi kepribadiannya. Ya. Nah, 1 dari 4 evaluasi madrasah belum terpenuhi. Madrasah belum sistem informasi. Ya boleh, monggo silakan identifikasi yang mana yang menurut Bapak Ibu sekalian bisa dimunculkan
tapi kemudian dibatasi dari masalah pada misalnya mau meneliti langsung ke rendahnya motivasi guru boleh, rendahnya kompetensi guru dalam penguasaan media berbasis TIK boleh, ya silakan. Ya, perumusan masalah tadi saya udah ngomong ya, udah bicara ya sama-sama dengan apakah diklat atau pelatihan atau BIMTEK motivasi berbicara meningkatkan motivasi. Kan manggil dari ISQ dari Pak Ari Ginanjar langsung didatangkan, wis nggak usah Pak Ari Ginanjar, di sini Mamah Dede ya misalnya ya, untuk meningkatkan motivasi guru ini malas-malas banget diingatin masalah akhiratnya. Maka dikumpulkan kan, ini guru PAI di MTS nih, salah ini, nah, guru PAI mana ada? Oh ya ada ya, PAI ini maksudnya tidak ahliat ya kan, guru Quran hadis ya bisa jadi begini ya maksudnya ya. Nah di MTS Negeri Jakarta, kan di kelas ini bisa meningkatkan motivasi ya, bolehlah ini terserah aja lah, Bapak Ibu sekalian bebas ya. Penjelasan tujuan mulai dari kalimat bertujuan untuk ya udah nih kita udah bahas tadi, pokoknya yang penting ada apa, bagaimana ya kan, kemudian siapa yang mau di treatment, Bu ditambah dengan kapan ya boleh kan, di semester ini, tahun ini, di mana, di sekolah ini ya boleh, di madrasah ini. Udahlah ini udah umum aja ya, manfaat juga udah penyelarasan dan metode. Nah sekarang saya contoh penulisan jadwal nih, ini saya kira-kira aja nih ya. Misalnya sekarang kan kita menyusun proposal setelah mata pelatihan ini. Kan diklat kita kan masih berlangsung ya sampai September ya. Dicacanya ceritanya ya 5 sampai 30 Agustus buat proposal, cukup waktu ya. Seminar proposal September, revisi pelaksanaan September, draft laporan September Oktober diseminarkan ya, selesai dapat semester ini 1 penelitian misalnya. Simpulan berisi tentang temuan. Ini yang sering kali mandul di simpulan dan saran ya. Kelihatannya kok berat banget ya bikin simpulan saran gitu. Padahal kan ini merupakan intisari dari penelitian kita, ada kelihatan di sini. Apakah menjawab tadi perumusan masalah gitu ya? Nggak usah lagi diuraikan yang di bab 4 dibawa ke sini lagi uraiannya, nggak usah. Langsung saja ada peningkatan dari kinerja guru. Udah begitu kan. Terus apa yang meningkat boleh dideskripsikan sedikit tapi tidak perlu angka-angkanya. Ya, kurang lebih begitulah. Daftar pustaka boleh. Bapak Ibu sekalian kan sekarang udah canggih nih ya, bikin pakai model apa namanya, seringnya mendelay ya, dipakai untuk body note ya, note ya. Terus kemudian daftar pustakanya jadi rapi gitu ya, jadi sudah pakai aplikasi. Tapi ada juga yang masih manual, nggak apa-apa, ada masalah. Oh ini bukan penelitian skripsi tesis yang teorinya banyak banget ya, jadi nggak perlulah terlalu canggih-canggih kayak gitu ya. Oke. Tapi untuk wawasan dulu ya, ini lampiran-lampiran yang jelas. Kalau kayak PPK juga, kalau nggak ada rancangan PPM-nya, kepengawasannya, skenario-nya, bahan ajarnya, handout-nya, ya diktatnya, ya kemudian lembar-lembar kuesionernya, ya observasinya, instrumennya semua lengkap lah berkaitan dengan 2 variabel. Dan yang penting kayak di PPK juga harus ada contoh-contoh produk guru yang asli dalam bentuk fotokopi. Ya, boleh. Boleh nggak Bu pekerjaan siswa? Iya, kalau misalnya nanti implikasinya bagaimana guru mengajar peserta didik, ya sampai ke produk peserta didik bisa diambil. Ya, kemudian dokumen yang lain lah yang administrasi. Nah, sebelum ke sini Bapak Ibu sekalian, saya mau memanggil kawan-kawan. Halo, hai, halo. Yang dipanggil berarti boleh unmute. Iya.
Ini ada 30 judul PTM yang lama, yang punya orang zaman dulu, yang menurut Bapak Ibu sekalian dari zaman dulu sampai zaman sekarang apakah masih bisa dipakai? Iya. Apakah bisa dipakai? Kita analisis bersama-sama. Nanti saya minta Bapak Ibu sekalian yang saya panggil tolong